7 ada sesi tanya jawab, yang terakhir ada penutup. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, saya akan membacakan SOP webinar pada siang hari ini. Jadi next. Yang pertama, peserta dapat bergabung dan masuk ke dalam room Zoom meeting pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, selama kegiatan, peserta dipersilahkan untuk melakukan rename akun dengan format nama underscore instansi. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau mode mute saat kegiatan webinar berlangsung. Yang keempat, peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, saat sesi tanya jawab berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan dua cara, yaitu peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand, lalu akan dipersilahkan bertanya oleh moderator. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Yang keenam, peserta dimohon untuk mengisi daftar kehadiran webinar pada tautan yang akan diberikan saat webinar berlangsung pada kolom chat. Yang ketujuh, sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi daftar hadir. Sertifikat akan dikirimkan melalui link Google Drive yang akan diberikan melalui grup WhatsApp. Itulah tadi SOP webinar pada hari ini. Dimohon untuk para hadirin dapat mengikuti webinar secara tertib. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Saudara Abdul Rahim Kustanto Putra selaku Wakil Ketua Panitia Land of Geoscience 2021. Kepada Saudara Abdul Rahim dipersilahkan. Hashtag apa suara saya masuk? Masuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya, di sini saya sebagai wakil dari Ketua LOG. Yang pertama, yang terhormat kepada Ketua Jurusan Biatini MSI, kemudian kepada teman-teman panitia, terus kemudian kepada para partisipan yang menghadiri acara webinar pada kali ini, seminar kepemimpinan kedua acara LOG. Pertama-tama saya ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul dan menghadiri webinar ini secara online. Ya, besar harapan saya agar acara ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita semua, baik dari pribadi kita masing-masing, dari panitia maupun dari peserta maupun dari pembicara. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang-lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Rahim atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Saudara Jihad Fisabilillah selaku Ketua Webinar Kebumian kali ini. Kepada Saudara Jihad, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yati selaku pembicara, selaku Ketua Jurusan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ari Bahtiar Krisna Putra yang pada saat ini sebagai pembicara di acara seminar log kedua ini. Kemudian yang terhormat Abdul Rahim Kustanto Putra yang mewakili Panitia Land of the Science. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di acara webinar kali ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Di sini saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Bahtiar yang sudah bersedia menjadi narasumber kami, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di salah satu acara
kami Land of Geoscience, yaitu acara webinar. Semoga kegiatan kali ini bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar, walaupun dilaksanakan secara virtual, secara online. Mengingat dengan keadaan kita saat ini, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ari Bahtiar nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil manfaatnya baik-baik mungkin. Di sini saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekeliruan ataupun kesalahan yang masih ada pada kegiatan kali ini. Semoga ke depannya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Jihad atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara pada siang hari ini, yaitu Bapak Ari Bahtiar Krisna Putra, STMT PhD. Pada tahun 2016 sampai 2019, beliau merupakan Head of the Institute Teknologi 10 November Industrial Incubator Technical Service Unit or UPT, dan pada tahun 2017 sampai sekarang ini merupakan Chairman of the Indonesian Business Incubator Association East Java Regional Coordinator. Latar belakang pendidikan beliau yaitu beliau menyelesaikan S1-nya di Institut Teknologi 10 November dengan jurusan Teknik Mesin pada tahun 1995. Kemudian, beliau melanjutkan S2-nya di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2004. Beliau pun melanjutkan studi S3-nya di Gyeongsang National University dengan fokus Mechanical and Aerospace Engineering pada tahun 2009. Beliau merupakan dosen Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi 10 November. Itulah tadi CV dari beliau yang sangat mengagumkan dan sangat membanggakan. Baiklah, langsung saja pemaparan materi oleh Bapak Ari Bahtiar Krisna Putra, STMT PhD, selaku pembicara pada webinar kali ini. Kepada Bapak Ari dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini saya lagi di mobil. Saya kemarin nggak ada pemberitahuan, jadi sudah janjian sama anak-anak ini untuk keluar. Tapi insya Allah karena sudah saya siapkan, jadi nggak ada masalah ya. Jadi terima kasih dengan Bu Moderator, Mbak Moderator ya, terima kasih atas perkenalan saya tadi. Jadi saya memang saya cari tanpa adanya ini dulu. Saya memang tidak sudah lama berkecimpung di inkubator bisnis ya. Kemudian beberapa riset memang saya kaitannya sama sampah jadi listrik ya, termasuk sampah itu bisa sampah domestik atau sampah pertanian ya. Mungkin saya izin share Pak Moderator. Baik, Baik, Pak. loading. Baik. Udah bisa lihat share saya? Sudah terlihat, Pak. Untuk Land of Geoscience-nya, gitu ya. Udah ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini
kebanyakan mahasiswa semua ya. Mahasiswa UPN Jogja ini ya. Nah, Iya, Pak. oke. Nah, mungkin kalau saya lihat nama-namanya satu persatu, ya nanti kalau kita diskusi, saya harapkan ini lebih banyak diskusi ya. Karena kalau webinar online tanpa diskusi, ibaratnya kita nggak tahu ininya apa namanya, saya nggak tahu feedbacknya ya. Apakah materi ini sudah bisa ditangkap atau mungkin bisa menarik bagi Anda semua, saya kurang tahu. Karena itu mungkin enaknya kita diskusi banyak ya. Baik, saya mulai dari tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Moderator bahwa saya dari Teknik Mesin ITS ya, jadi sudah lama saya sebagai dosen di sana. Kemudian mata kuliah yang saya ampu itu adalah berkaitan dengan konversi energi, lebih tepatnya termodinamik sama heat transfer ya, perpindahan panas. Kemudian saya juga menjadi tim ahli ya, diminta oleh ITS dan juga diminta oleh Pemkot Surabaya untuk membantu. Waktu itu adalah pembuatan waste to energy atau sampah menjadi listrik di Benowo. Karena memang Surabaya banyak masalah terhadap sampahnya. Saya yakin beberapa kota juga, terutama kota-kota besar itu pasti sampah di kota-kota tadi itu pasti jadi masalah karena memang masyarakat kita tidak terdidik untuk bisa memilah, gitu ya. Kemudian tidak terdidik untuk 3R, recycle, reuse, dan reduce ya. Nah, sehingga karena tidak terbiasa, tidak terdidik, dan juga mungkin beberapa government, pemerintahan juga tidak, artinya tidak mungkin sudah punya ide yang bagus, cuman kurang bisa mengkolaborasikan karena banyak sektor nanti yang berkaitan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini saya kasih kasus atau contoh ya, contoh di Benowo, Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya? Kalau ke Surabaya, ke Benowo itu nanti perbatasan dengan Gresik ya. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah dibacakan, terima kasih. Kemudian ini, kenapa sih kita membahas masalah waste to energy, sampah menjadi listrik? Jadi sejak awal sudah saya tekankan, kami tekankan bahwa sampah menjadi energi atau waste to energy sebenarnya alternatif terakhir ya. Sebenarnya sampah itu lebih bagus itu kalau bisa di recycle dan dimanfaatkan lagi ya, dan di reuse ya, dimanfaatkan dan di recycle. Itu bisa membawa nilai ekonomi yang cukup besar. Tapi ada beberapa sampah yang tidak bisa di recycle dan di reuse, maka mau nggak mau harus dimusnahkan, mau nggak mau harus di reduction, harus di reduce ya jumlahnya. Kenapa? Karena semakin banyak tumpukan sampah akan mengganggu lingkungan dalam bentuk polusi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini memang foto-foto zaman dulu ya, mungkin di DKI zaman dulu, ini mungkin di Bandung ini dulu. Sekarang sudah bersih semua. Saya yakin kota-kota, cuman sampahnya ini berpindah aja ya, bersih di kotanya tapi pindah ke lokasi mungkin tempat pembuangan akhirnya. Jadi ada beberapa kota di di Jawa Timur itu bersih gitu kotanya, tetapi tetap masalah laten sampah itu di pembuangan akhirnya. Kalau nggak dimusnahkan, itu makin lama makin numpuk dan nanti bisa mencemari lingkungan sekitar. Nah, ini jadi the problem dari sampah itu adalah di pemukiman ya pasti banyak masalah sama sampah ya. Karena tidak melakukan 3R dengan sebaik-baiknya atau kita istilah dengan kafah dan istiqomah gitu ya. Karena memang ya begitu biasa kalau memang masyarakat tidak diberi panduan, kemudian tidak ada policy atau kebijakan yang mendukung 3R dengan bagus, tentunya
akan tidak bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen perkotaan. Ya, ini yang penting karena memang sampah itu bukan profit ya, bukan revenue tapi cost ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu lebih banyak ke cost ya. Jadi biaya. Jadi jangan dipikir sampah itu bisa membawakan semuanya ya. Hampir beberapa komponen sampah itu lebih banyak menjadi biaya, bukan menjadi laba atau menjadi revenue. Kecuali memang ada sampah-sampah yang bisa di-recycle, mungkin bisa. Atau mungkin di-reuse, beberapa plastik itu masih bisa. Tapi ada beberapa plastik yang mau nggak mau harus dihabiskan. Ya. Kemudian yang ini juga yang terakhir, integrasi stakeholder terkait kurang baik. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu teman-teman yang investor ya, yang membangun PLTSA di Benowo itu kesulitan untuk mendapatkan beberapa izin-izin dari instansi terkait. Kalau di instansi di wilayah Pemkot Surabaya lebih mudah karena kan satu manajemen. Tapi begitu sudah masuk ke Kementerian Lingkungan atau Kementerian ESDM atau ke PLN, nah itu yang ada beberapa regulasi yang enggak match ya. Jadi waktu itu luar biasa kerja kerasnya, lebih banyak ke non teknis ya, lebih banyak masalahnya di kebijakan yang tumpang tindih. Nah itu. Nah alhamdulillah sekarang ada kebijakan baru dari PP atau Kepres, yaitu menyatakan bahwa memang sampah bisa jadikan energi dan itu jadi prioritas utama pemerintah. Kenapa? Karena memang yaitu masalah luar biasa kritis sampah di Indonesia ya. Baik. Kemudian ini kalau saya ambil sampling dari Benowo, ya, mungkin juga hampir sama dengan sampah kota yang lain ya. Jadi kalau kita ambil sampling ini kebanyakan sampah yang dibuang ke sana di TPA itu adalah sampah dapur ya, 39%. Kemudian sampah kebun. Nah, kebun masih ini ya kayak kalau kita lihat daun, kemudian ada juga ranting-ranting gitu. Dan yang cukup banyak juga plastik. Nah, ini plastik juga jadi concern utama karena tidak bisa didegradasi biodegradable, tidak bisa menjadi tanah dengan cepat lagi ya. Kemudian ada lagi yang lain diapers dan segala macam ya. Nah, kita lihat sampah yang tercampur ini punya membuat penanganan yang cukup rumit ya. Kalau semakin terpisah atau semakin terkelola atau terseparasi itu makin bagus. Artinya gini, kalau sampah organik dengan organik sendiri nanti jadi kompos ya. Kemudian sampah plastik nanti bisa di-recycle gitu, atau di-reuse juga bisa. Kalau sampah yang kaitan sama logam dan lain nanti bisa dijadikan recycle lagi dan beberapa yang lain. Kecuali yang sampah-sampah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka mau nggak mau jadikan atau dibakar atau di-reduce ya. Itu salah satu cara yang paling cepat, dibakar sehingga bisa menimbulkan panas dan untuk energi. Jadi ini sampah yang sehari-hari kita geluti, sampah rumah tangga rata-rata di sini. Kalau sampah industri biasanya atau sampah komersial itu biasanya mereka juga sudah punya pengolahan sendiri ya. Tapi ada juga sih sebagian besar yang masuk ke TPA pemerintah. Ini, di sini suara saya jelas ya, nggak putus-putus ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya, soalnya saya pakai ini ya, koneksi HP. Karena tadi saya nggak di rumah, jadi ini ada di luar. Baik, ini contoh sampah di Surabaya. Ya. Tapi saya yakin mungkin di kota-kota lain hampir sama ya, secara umum sama. Baik, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana mengolah sampah yang baik? Tentunya kita harus tahu hierarkinya seperti apa ya. Hierarki yang paling kita sukai atau most desirable itu reduce ya. Kemudian ada reuse, kemudian ada lagi recycle atau kompos juga boleh di situ masuk, composting. Kemudian baru yang agak sedikit least desirable itu
recover atau energi from waste ya, itu baru. Terus yang nggak bisa dibakar atau mungkin masih berupa sisa-sisa pembakaran, mau nggak mau di landfill ya. Tapi sebenarnya ini juga masalah. Mungkin kebanyakan kalau yang di Surabaya jadikan bahan baku material untuk paving segala macam ya, paving artinya untuk bangunan-bangunan yang penguat ya, beton atau semen itu. Nah itu karena abunya masih bisa dimanfaatkan. Kalau dibuang lagi nanti bisa sama saja mencemari ya. Jadi ini adalah hierarkinya seperti itu. Jadi yang paling bagus reduce. Reduce artinya gini. Kalau Anda bisa dari sisi Anda ya pemakai atau pembeli, misalnya gini kan sekarang sudah musim ya, plastik atau enggak, Anda bawa plastik sendiri gitu. Anda ke supermarket atau ke Indomaret atau Alfamart atau mungkin ke Sakinah, kalau Surabaya ada punya dari pesantren namanya Sakinah, ya itu Anda bawa sendiri, kantong sendiri atau bawa plastik silakan. Nah itu untuk mereduksi sampah plastik ya, dari diri sendiri. Kemudian sekarang kalau misalnya Anda mau minum kopi segala macam, ada yang kopi yang dijual dalam gelas-gelas kertas gitu ya. Sebenarnya itu bisa ini ya degradable tapi biodegradable tapi lebih baik Anda kurangi gitu ya. Itu reduce. Sebenarnya reuse berarti bisa digunakan lagi ya. Banyak ya contoh-contoh yang bisa digunakan. Tentunya harus di cleaning dulu ya sebelum Anda gunakan lagi. Baru yang agak terakhir ini sampah jadi listrik ini. Sampah jadi energi dari sisa-sisa yang tidak bisa termanfaatkan 3R ini baru jadikan ya, recover. Baik, saya lanjutkan. Sekarang gini, memang ini jadi perdebatan ya. Kalau dari teman-teman lingkungan atau kalau kita lihat banyak aktivis lingkungan itu nggak suka adanya proses pembakaran atau thermal dalam pengolahan sampah. Ya, karena memang dari emisinya nanti keluar semacam ya emisi yang berbahaya. Kalau memang tidak di-treatment, tidak diolah emisinya, gas-gas hasil pembakarannya tidak di-treatment dengan baik, maka dia akan mencemari lingkungan gitu. Tetapi kalau di-treatment dengan baik, maka akan sangat membantu proses atau penghilangan atau pengolahan sampah di tempat itu. Kenapa? Karena memang mau nggak mau harus ada teknologi thermal untuk menghilangkan, mereduce jumlah sampah. Kalau enggak, oke mau jadikan kompos semua nggak mungkin karena memang ada beberapa sampah yang tidak bisa jadikan kompos ya. Jadi nggak mau harus dibakar. Pengertian dibakar ini saya tanda petik karena pengertian pembakaran itu banyak istilahnya dan banyak prosesnya ya. Nanti kita masuk ke sana. Kenapa teknologi thermal dibutuhkan? Karena pertama robust, kemudian sangat sangat ringkas, kemudian efficiently convert range of feedstock ya. Bagus, kemudian address seasonally regionally variability issues. Jadi tidak tergantung musim ya, tidak terlalu tergantung musim. Meskipun juga kadang-kadang kalau musim hujan untuk proses thermal juga berpengaruh ya, karena efisiensi atau kemampuan bakarannya agak berkurang ya. Kemudian bisa menggunakan semua jenis feedstock atau sampah apapun bisa dibakar kecuali besi ya. Kemudian bisa mengurangi jumlah, ini yang paling penting. Bisa mengurangi jumlah atau massa dari sampah 70-80% dan volumenya dari 80 sampai 10%. Jadi sisanya hanya 10% ya. Atau 20% tergantung proses teknologinya yang dipakai nanti ya. Kemudian thermal conversion itu bisa menghasilkan berbagai jenis bahan bakar sebenarnya. Jadi kalau mau diproses lebih lanjut itu jenis limbah tadi bisa jadi etanol atau alkohol, mix alkohol ya atau oxygenates. Kemudian ada juga jenis-jenis hidrokarbon yang lain termasuk diesel dan yang ini juga umum syngas, synthetic gas ya. Nanti akan saya terangkan apa itu synthetic gas. Nah, ini kita masuk ke proses thermal. Apa sih proses thermal? Ya tadi
ini sampah atau kita sebut waste ya. Atau kadang orang ngomongnya limbah. Nah, sampah itu banyak klasifikasinya. Tadi ada sampah yang rumah tangga, sampah industri, ada yang sampah B3 ya, atau sampah rumah sakit. Itu beda. Nanti penanganannya beda ya. Collectingnya juga beda, pengumpulannya berbeda, dan transportasinya, distribusinya berbeda. Jadi jenis sampah macam-macam, ada B3. Nah, itu perlu perlakuan khusus. Kita ngomong yang sekarang sampah domestik dulu ya, sampah domestik, sampah dari rumah tangga dan sejenisnya ya. Yang pertama, sampah itu sebelum masuk ke PLTS itu harus ditreatment dulu, kita istilahnya pre-treatment. Kemudian di pre-treatment, di transport dan storage, disimpan ya. Kenapa perlu pre-treatment? Karena gini, karena kalau sampah langsung dibakar atau di thermochemical process, kita tahu bahwa sampah tadi kan pertama selain tidak homogen ya, sangat bervariasi jenisnya, dan juga kadar airnya sangat tinggi. Sehingga kalau masuk langsung ke adalah thermochemical process, maka sampah tadi bukan sebagai bahan bakar, tapi justru butuh bahan bakar untuk membakar sampah. Gitu ya. Nah, itu yang dulu sempat terjadi di Surabaya. Jadi waktu itu namanya kasus insinerator di Surabaya, itu beberapa kasus. Itu sampah harusnya di pre-treatment dulu oleh operatornya, tapi karena mungkin mereka kelelahan atau mungkin ya untuk supaya cepat aja banyak yang dibakar, maka langsung masuk ke insinerator. Akibatnya apa? Akibatnya malah pertama boros karena butuh bahan bakar untuk membakar sampah yang lebih banyak. Yang kedua, emisinya luar biasa jelek ya, karena memang tidak ada pre-treatment. Jadi emisinya luar biasa sehingga banyak demo waktu itu ya di sekitar insinerator itu banyak demo karena memang emissionnya atau emisi gas buangnya luar biasa jelek. Kenapa? Karena tidak ada pre-treatment. Kemudian ini setelah dilakukan pre-treatment maka masuklah ke thermochemical processing yang terdiri dari kalau kita bagi 3 ya, ada gasifikasi, ada pirolisa dan combustion ya. Nah, apa bedanya gasifikasi, pirolisa dan combustion? Nah, jadi kita gini ya. Yang jelas ada 2 jenis ini, gasifikasi dan pirolisa. Ini adalah di mana dia tidak terbakar sempurna. Artinya gasifikasi itu oksigen yang dimasukkan ke proses itu sedikit ya. Jadi nanti keluarnya gas ya. Kita sebut kalau gasifikasi sintetik gas. Nah, sintetik gas itu bisa menjadi bahan bakar yang nantinya akan dibakar lagi untuk menghasilkan thermal energy. Jadi prosesnya bertahap ya. Jadi sampah tadi digasifikasi artinya dari pembakaran parsial atau partial combustion, kemudian keluar sintetik gas. Sintetik gas itu bisa jadi bahan bakar untuk dibakar lagi dan jadilah thermal energy. Nah, ini yang di Surabaya seperti ini prosesnya, di PLTSA Surabaya, di Benowo seperti ini. Yang berikutnya, yang ini juga bahkan ini tidak butuh pembakaran karena dia tidak ada oksigen. Pirolisa itu berarti dia decomposing, dia berubah komposisi dari solid sampah itu menjadi char, kemudian ada lagi volatile matter atau material yang bisa mudah terbakar ya. Dan itu bisa jadi liquid fuel. Nah, liquid fuel ini bisa dimanfaatkan untuk membakar dan jadi thermal energy. Nah, liquid fuel nanti macam-macam ya. Bisa jadikan bahan bakar untuk pembakaran luar atau bahan bakar untuk pembakaran dalam. Kalau pembakaran dalam nanti bisa jadi motor pembakaran dalam untuk jadi menggerakkan sepeda motor atau mungkin genset pakai diesel, itu bisa ditambahkan ke sini ya. Dari liquid fuel itu lebih mudah ya, tapi kalau dari syngas juga bisa,
masuk ke genset itu juga boleh, bisa ya. Tapi ada juga yang langsung dari syngas langsung dibakar aja, tujuannya menghasilkan kalor. Nah, kalornya nanti dipakai untuk boiler untuk membangkitkan uap menggerakkan turbin dan menghasilkan power nantinya ya. Baik. Nah, ini beberapa teknologi tadi ada 3 yang jelas ya, ada combustion, gasification, dan pyrolysis. Nah, ini range temperaturnya bervariasi ya. Kalau combustion 800 sampai 1450, gasifikasi 500 sampai 1800, tergantung gasifikasi. Kalau ada yang plasma gasification luar biasa, lebih tinggi lagi ya. Kemudian pyrolysis ini yang lebih rendah, yaitu 250 sampai ya mungkin 900 dengan berbagai tekanan. Nah, yang kita lihat di sini adalah ini. Kalau kita istilahkan, kalau Anda diajari belum ya, stoichiometrik ya. Stoichiometrik berarti kalau ada reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen atau udara, maka nanti jumlah rasio antara bahan bakar dengan udara itu tertentu supaya dia bisa terbakar sempurna, namanya stoichiometrik ya. Nah, mungkin nanti kita bisa, kalau ada yang tanya mungkin bisa kita diskusikan ya. Nah, ini adalah gas fasenya. Kalau combustion, jadi kalau insinerator tadi terbakar sempurna, maka keluarannya hanya CO2, H2O, O2, nitrogen. Jadi CO2, H2O, karbon dioksida, air, dan oksigen kalau memang dia kelebihan oksigen, dan nitrogen. Nah, jadi hanya keluaran dalam bentuk termal. Panasnya yang nanti akan dimanfaatkan untuk menghasilkan power ya. Tapi kalau gasifikasi, keluarannya nanti ini bisa hidrogen, karbon monoksida, dan metan. Nah, ini yang nanti bisa terbakar lagi. Ini sebagai flammable gas ya. Jadi gas yang mudah terbakar, H2, CO, dan C4. Kalau pyrolysis lebih bagus lagi karena nanti bisa menghasilkan H2, CO, dan hidrokarbon. Jadi bisa jadi liquid fuel ya. Baik, ini saya lanjutkan. Jadi kalau memang belum paham bisa diskusi ya. Saya nggak tahu background Anda yang diajarkan di sana seperti apa ya. Saya belum tahu. Nah, ini mungkin secara sekilas saja perbedaan mendasar antara pembangkit listrik tenaga sampah dengan pembangkit yang lain pakai batu bara ya. Yang kiri ini yang pembangkit IPP ya, Independent Power Producer. Nah, kalau kita lihat mungkin di Python atau mungkin kalau di Jawa Tengah itu ada banyak pembangkit listrik ya. Itu bahan bakarnya batu bara ya. Nah, bahan bakarnya batu bara, mungkin ada juga biomasa sedikit ya. Atau juga pakai bahan bakar gas. Jadi jelas membakar bahan bakar dengan sifat dan karakteristik yang jelas dan uniform, yang homogen ya. Jadi bahan bakarnya punya nilai kalori tinggi dan homogen ya. Kemudian kontaminan dalam bahan bakar ya biasanya bisa dihitung ya, bisa dikalkulasi karena kan jelas kan dia homogen, jadi gampang hitung kontaminannya atau emisinya nanti keluarannya apa aja. Misalkan sulfur ya, sulfur dalam batu bara atau silika dalam biomasa ini penting karena nanti kalau Anda lihat di pembangkit listrik ada boiler, semakin banyak silika maka dia akan menyebabkan semacam pengotoran di dalam koil-koil dalam cupnya di dalam boiler. Nah, itu harus dibersihkan. Kemudian sampah adalah bahan yang sulit terbakar dengan nilai kalori yang bervariasi. Kalau sampah ya, kalau ini kan tadi yang bahan bakar batu bara, kalau ini adalah sampah. Sampah itu bahan bakar yang sulit terbakar dengan nilai kalori yang rendah biasanya ya. Dan tidak homogen, jadi heterogen ya. Dan sampah campur atau kita sebut terkontaminasi, ada klorin, sulfur, merkuri, kadmium, dan logam berat lainnya. Ini luar biasa. Penanggulangan emisinya luar biasa berat, sehingga luar biasa mahal untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Kemudian tingginya klorin mengakibatkan sampah menghadapi masalah dioksin. Nah ini yang sering jadi concern dari teman-teman lingkungan, dioksin ini ya.
dioksin dan furan yang membahayakan kesehatan manusia. Mungkin 2019 ingat saya itu ada masalah dioksin di daerah Sidoarjo karena dia menggunakan sampah apa waktu itu ya. Itu untuk jadi bahan bakar pemanasan tahu mereka. Jadi produksi tahunya pakai bahan bakar sampah. Nah itu karena dia tidak memakai alat-alat untuk mengontrol emisi, maka dioksinnya sangat besar dan akhirnya nyampur ke tahu. Nah itu waktu mereka ekspor ya, atau mungkin ada teman-teman yang konsen terhadap masalah mutu tahu dites itu ada dioksinnya, itu rame sampai dari Kementerian Lingkungan Hidup sampai turun tangan ke Sidoarjo itu ya. Nah itu kasus-kasus itu. Nah, ini di Benowo. Ini waktu peresmian kemarin ya sekitar 7 Mei 2021 saya juga ada di sini. Cuman saya nggak bisa dekat-dekat Pak Presiden karena penjagaannya ketat. Ini bilaunya dijelaskan oleh Wali Kota Surabaya Pak Erik ya. Ini tentang market dari PLTSA Benowo. Kemudian ini adalah ruang control room dari PLTS Benowo. Kalau saya masih berkali-kali di sini ya, tapi waktu belum diresmikan presiden, maksudnya nggak bareng-bareng presiden ya, karena memang hanya tamu-tamu khusus yang bisa ya. Nah ini saya ceritakan Benowo langsung ya. Jadi supaya Anda punya bayangan kalau sampah jadikan listrik dengan jumlah sampah itu 1.000 ton per hari, kira-kira butuh berapa sih luasannya gitu ya. Coba kita lihat ya. Ini Surabaya itu punya lahan yang bebas ya, artinya bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah akhir TPA itu sekitar 37,4 hektar. Bayangan ya. Coba Anda bisa bayangan apalagi kalau di Jogja. Saya yakin nggak ada tempat sebesar ini. Kemudian saya nggak tahu kalau Semarang di mana TPA-nya, tempat pembuangan akhirnya. Nah, ini ada di mana? Di Romo Kalisari, kelurahannya, Kecamatan Benowo. Kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan waktu itu Kota Surabaya sudah mengoperasikan lahan ini sebagai TPA, tempat pembuangan akhir ya. Bukan tempat pembuangan anak ya, tempat pembuangan akhir itu sejak tahun 2001 sampai 2001 sampai 2012. Nah, kemudian tahun 2012 sampai sekarang ini adanya kerjasama pemerintah dan swasta. Swasta ini kita dengan PT Sumber Organik. Waktu itu dia menang tender ya. Jadi ada 5 yang ingin mengolah sampah di TPA Benowo. Ada Sumber Organik, terus ada juga Medco juga masuk ya, Medco Energi itu masuk dan yang lain-lain. Nah, tapi yang punya konsep paling bagus waktu itu yang kami nilai itu Sumber Organik. Sehingga dia memenangkan untuk bisa mengolah sampah seluas 37,4 hektar ya. Nah, mekanisme kerjasamanya seperti apa? Yaitu tapi Sumber Organik itu bisa mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan dan tentunya memelihara aset ya yang ada di kawasan Benowo di sini TPA Benowo. Dan si PTSO itu bisa membangun power plant. Yang pertama power plant yang itu jenis LFG, jadi sampah keluar metan, kemudian metannya dipakai untuk genset, itu namanya LFG ya. Kemudian ada gasifikasi power plant. Nah ini gasifikasi yang sampah tadi dibakar secara parsial, kemudian gasnya untuk membakar lagi untuk memberikan panas pada boiler. Ya. Jadi ada 2 model yang di Benowo. Yang pertama LFG, ya. Kemudian yang kedua gasifikasi power plant. Ya. Dan yang kedua mengolah sampah ini yang urgent ya. Artinya mau nggak mau si Sumber Organik karena sudah terikat dengan kontrak dengan Surabaya, maka dia harus mengolah sampah sebagus mungkin sehingga tidak mencemari lingkungan sesuai dengan kontraknya. Nah ini saya jelaskan ada 2 tahap pembangunan PLTSA ini. Yang pertama landfill gas power plant atau kita sebut
LFG ya, landfill gas ya, kapasitas 2 MW sudah jadi tahun 2015 ya, sampai sekarang sudah dioperasikan. Yang tahap 2 itu gasifikasi power plant kapasitas 9 MW. Selesai dibangun dan sudah diresmikan, ini 9 MW. Tapi dia bisa 13 MW waktu kemarin trial ya. Nah ini lokasi TPA Benowo tidak tidak gampang. Maksudnya gini. Kalau Anda pernah ke pembangkit listrik, entah itu di Paiton, entah itu kalau Jawa Tengah di mana ya, itu pasti dia dekat laut, ya pasti dekat laut. Kenapa? Untuk yang besar-besar ya, megawattan ya, itu dekat laut. Kenapa? Karena dia akan membuang proses pendinginan dari power plant-nya. Butuh air dingin untuk melakukan pendinginan di power plant dan dibuang lagi. Dan air dinginnya tuh pakai air laut karena lebih murah dan butuh banyak. Bisa 9 meter kubik per detik bahkan lebih ya. Ya, 9 meter kubik per detik. Kalau di Benowo ya nggak sampai 1 meter kubik per detik, nggak sampai ya. Karena masih kecil. Tapi kalau ratusan megawatt bisa puluhan meter kubik per detik ya. Air ya, bukan tapi air ya. Nah, ini Benowo di sini, ini ada tambak-tambak. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Ini adalah layout PLTSA Benowo. Jadi kalau kita lihat pembangkit listriknya ada di sini untuk gasifikasi. Di sini ada kolom lindi. Ini fasilitasi prakondisi sampah. Ya, kemudian nah ini landfill area tadi yang menggunakan LFG tadi. Ini ada di wilayah yang paling luas ya. Nanti dari landfill tadi sampah-sampah yang sudah dikondisikan di sini, prakondisi, kemudian baru masuk ke pembangkitan. Nah ini 37,4 hektar. Nah ini kalau tampak dari atas seperti ini. Ini landfill gas power plant 2 MW. Ini gas collecting systemnya seperti ini. Jadi ini ada semacam kayak geomembran ya, jadi kayak terpal gitu, tapi namanya geomembran. Nah ini sampah setelah ditumpuk maka ditutup sama terpal ini, membran ini. Nah masing-masing ini ada pipa-pipa masuk ke tengah-tengah tumpukan sampah untuk mendapatkan gas metan. Nah gas metan baru masuk ke sistem perpipaan untuk disalurkan ke genset nantinya. Nah ini tadi dari gas metan dari landfill gas collection system tadi masuk ke sini. Ada namanya fuel skid dan engine. Fuel skid itu untuk memisahkan gas-gas yang berbahaya sehingga tidak masuk ke mesin. Nah, dipisahkan oleh fuel skid, kemudian baru masuk ke engine untuk membangkitkan listrik. Engine-nya kalau nggak salah Jenbacher ya dari Austria kalau nggak salah. Ini ya di sini. Kemudian ya ini yang berikutnya gasifikasi power plant. Gasifikasi agak beda dengan yang tadi. Kalau LFG itu berarti dia hanya sampah ditimbun keluar metannya. Tapi kalau gasifikasi itu ada preconditioning, mulai sorting, crushing, dan drying. Jadi sorting itu pemilahan, crushing itu penghancuran, dan drying itu pengeringan sampah. Kemudian setelah malam itu masuk ke waste storage pit. Jadi ada semacam storage pit yang besar. Kemudian material feeding system. Baru setelah dari storage pit disimpan, terus sebelum menggunakan feeding system masuk ke primary gasification chamber. Ya. Di proses sana menghasilkan syngas. Syngas yang nanti dibakar di secondary combustion chamber. Setelah itu bisa menghasilkan panas dan dipakai untuk oleh boiler untuk memanaskan dari air menjadi steam dari uap untuk menggerakkan steam turbine. Ini ada water treatment dan boiler. Nah ini saya gambar ini aja paling gampang ya. Nah, jadi ini adalah grab type elevator. Jadi ini dari sampah-sampah yang tadi ditimbun, setelah di sorting, drying, crushing,
diambil kemudian masukkan ke gasifier. Gasifiernya kayak gini. Ini muter. Gasifiernya itu rotary ya, muter. Kemudian sambil muter dia dibakar. Tapi secara parsial ya, tidak terbakar sempurna tapi terbakar sebagian, parsial. Kemudian gasnya, sintetik gas masuk ke secondary chamber, dipanaskan di sini, dibakar lagi, dan nanti menghasilkan panas untuk bisa memanaskan boiler. Nah, boiler itu kan dari air menjadi steam, uap untuk menggerakkan steam turbin. Ya. Nah, steam turbin muter menghasilkan listrik karena dia menggerakkan generator. Nah, uap tadi tentunya akan disirkulasikan lagi. Setelah steam turbin masuk ke kondenser, tapi ini nggak digambar ya. Masuk kondenser, nah kondensernya nanti yang butuh air pendingin. Yang akhirnya mau nggak mau diambil dari sungai yang cukup besar di Kalilamong sana. Ini ada kondenser sebenarnya, tapi nggak digambar. Nah setelah dari kondenser kan didinginkan lagi, baru masuk ke ini lagi proses di boiler lagi dan seterusnya muter. Ya. Nah yang penting di sini nih, ini kan tadi yang dibakar sampah ya, yang dibakar di gasifier sampah. Nah ini treatmentnya pertama gas buangnya itu di treatment di deacidification tower, jadi untuk menghilangkan asam. Kemudian masuk lagi ke active carbon feeding device, ini aktif carbon untuk menghilangkan beberapa zat racun. Kemudian baru masuk ke back filter dan back type dust collector untuk menghilangkan abu dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian baru keluar ke cerobong asap. Jadi yang keluar sini sudah bersih sekali, ya, karena sudah mulai tahap treatment utama deacidification tower, kemudian active carbon feeding system, kemudian ini apa namanya back type dust collector. Nah, jadi proses penanganan limbah gasnya luar biasa banyak sehingga keluarannya sudah sangat ramah terhadap lingkungan. Ya. Kira-kira itu. Nah ini untuk foto-fotonya mau saya percepat aja, bisa berdiskusi. Ini ruangannya. Ini di control room-nya, ini turbinnya, turbin sama generatornya. Kemudian ini adalah waktu pembangunan awal dan sekarang jadi namanya waste storage pit, jadi luar biasa besar ya. Ini orang kalau anu kecil di sini. Ini yang tempat penampungan sampah setelah melakukan sorting, crushing, drying baru masuk ke waste storage pits. Sebelum masuk ke gasifier tadi ya. Kemudian ini adalah boiler tadi yang gas syngas dibakar lagi untuk memanaskan boiler. Ini waktu pembangunan dan ini setelah jadi. Nah ini gasifier seperti ini. Ini muter ya gasifiernya. Nah, jadi ini sampahnya masuk dari atas, kemudian dia muter tujuannya supaya tercampur ya ininya antara oksigen. Nah ini tadi kan kalau dari sisi skala besar, kami skala kecil ITS juga membantu Pemkot Surabaya untuk bikin kecil-kecil gasification power plant, tapi kecil-kecil di PLTS pembangkit listrik, di TPS tempat pembuangan sampah sementara ya. Pengolahan sampah yang baik selain mengurangi permasalahan lingkungan juga dapat menghemat ini anggaran. Sudah dengar ya suaranya kira-kira ya? Kota Surabaya mengolah sampah di rumah kompos. Halo? Menjadi listrik Beritanya yang dengar nggak Mbak moderator? Kilowatt yang dapat digunakan Taman Kota Surabaya. Selain itu pengelolaan sampah di rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Sampah jika tidak diolah dengan baik akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menjadi percontohan untuk kota dan kabupaten di Indonesia dalam pengolahan sampah. Selain diolah menjadi pupuk kompos dan daur ulang, sampah di Kota Surabaya diubah menjadi listrik. Ya, ranting dan juga plastik inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat listrik di rumah kompos Surabaya. Dan di sini ini merupakan salah satu aktivitas untuk mengubah dari ranting dan juga plastik menjadi listrik. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ashari.
yang merupakan pengawas dari rumah kompos Jambangan. Ya, Bapak, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya proses dari untuk pembuatan listrik ini? Ya, proses ini dari reaktor gasifikasi ya, ini pembuatan dari dosen ITS itu untuk menghasilkan listrik. Jadi bahannya cuma ranting sama plastik yang mengandung aluminium foil. Setiap hari ini bisa mengelola 60 kilo. Jadi ranting 50 kilo, plastik aluminium foil 10 kilo bisa 15 kilo. Setelah itu dia di dalamnya ada proses seperti ini, yang mengandung gas. Nah ini gasnya untuk menggerakkan mesin atau genset yang ada di dalamnya. Nah, itu nanti ada penyimpanan di baterai. Baterai nanti kita nyalakan pada malam hari. Jadi ada 3 titik untuk pemadaman penerangan rumah kompos pada malam hari. Kita nyalakan rumah kompos untuk pakai hasilnya listrik itu. Kini Pemkot Surabaya memiliki 28 rumah kompos. Rumah kompos yang menghasilkan listrik yaitu di Batang, Wonorejo, Jambangan, dan Tabaos. Dalam sehari, rata-rata setiap rumah kompos menghasilkan sekitar 4.000 watt yang digunakan untuk menerangi rumah kompos dan taman-taman. Dari 3R, reduce, reuse, dan recycle. 1.400-an masuk ke TPA. Kepala Dinas Kebersihan itu 3.300 masuk ke TPA. Sekarang ini tinggal 1.400-an yang ke TPA. Turun terus setiap tahun itu. Makanya tadi saya katakan kalau 5 tadi mudah-mudahan bisa 50 ton. Karena tergantung luas tanahnya juga. Itu kalau itu bisa diturunkan turun terus, maka kita akan bayar meskipun investasi yang kita buat di TPA itu termurah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Kita termurah. Kalau nggak salah Solo itu dengan penduduk 750.000, kita kan 3 juta, jadi 3 kalinya itu dia kena 90 berapa? 90 ribu US dollar, 90 juta US dollar. Nah, tapi kita hanya 48 juta US dollar. Nah, itu tadi ya. Jadi Salah satunya di wilayah Tanjung. Jadi peranan pemerintah untuk sampah jadi listrik luar biasa ya kalau di Surabaya. Jadi, nah ini juga kami dengan PJB Pembangkit Jawa Bali ini membuat skala kecil juga untuk, tapi ini hasil limbah pertanian ya. Jadi sampahnya bukan sampah rumah tangga tapi limbah pertanian. Jadi bisa untuk membangkitkan listrik juga. Nah kami sudah pakai IoT, Internet of Things, sehingga nanti bisa dikontrol lewat HP, lewat mobile. Nah ini yang sudah kami bikin di lab. Ini sampah masuk. Maaf memotong, Pak. Ini sambil ngomong kita ya. Ini kita masukkan ranting-ranting masuk ke gasifier ya. Ini gasifiernya. Ini ranting-rantingnya. Ini pellet ya, sudah kami jadikan pellet. Kemudian masuk ke sini dan dimasukkan ke gasifier. Kemudian sama gasifier diproses sehingga nanti bisa jadi bahan bakar. Bisa untuk membakar ini ya. Nah ini ya. Nah ini sebelum difilter apinya sangat sangat menyala, tapi kalau sudah difilter jadinya seperti ini. Jadi sangat ramah untuk diesel, untuk genset. Maaf memotong, Pak. Ya, sudah. Waktu pemaparannya 8 menit lagi, Pak. Oh iya. Ya. Tadi maaf ada suara-suara Surabayaan jadi nggak apa-apa ya. Jadi, kita lanjutkan. Ini tadi saya bilang kita sudah menggunakan IoT, Internet of Things. Ini dari listriknya setelah dibebani, ini bisa masuk ke internet ya. Ini nih. Nah, bisa dikendalikan di laptop atau pakai handphone, bisa pakai mobile pun bisa ya. Jadi sudah pakai Internet of Things ya.
Oke, kita lanjut. Ini kerjasama dengan pembangkitan pembangkit Jawa Bali. Nah, ini tadi kalau jadi energi, kalau nggak jadi energi ya circular economy. Mungkin saya sekilas saja ya, karena kita topiknya nggak di sini. Tapi ini penting, karena sampah itu juga harus peran serta komunal, ya, komunal masyarakat. Jadi bisa membangkitkan ekonomi harusnya. Atau kita sebut circular economy. Nah, ini ada juga salah satu startup kami, namanya Rexik ya. Ini gunakan BSF ya, Black Soldier Fly, untuk menghasilkan dari bisa menghancurkan sampah organik dan larvanya nanti bisa jadi pakan ternak. Ya. Jadi ini why BSF interesting ya, karena dampak sosialnya dan dampak lingkungannya tinggi sekali, dan di mana sampah kan tak terbatas ya, sampah organik terutama. Dan nanti hasilnya akan kita jadikan pakan ternak. Nanti produknya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita coba untuk sudah kerjasama kami dengan perusahaan ayam, peternakan ayam di Kalimantan sana. Kita diminta berapa ton, cuman ya kita belum mampu secara produksinya, masih belum mampu sampai segitu. Jadi kita masih terus melakukan upscaling dari startup Rexik ini, gitu ya. Nah, kesimpulannya, pengolahan thermal sampah adalah bagian dari sistem pengolahan limbah yang berkelanjutan. Jadi tetap, meskipun ada beberapa aktivis lingkungan memang sangat kontra terhadap pembakaran atau mungkin pengolahan thermal. Kalau pembakaran kesannya agak sensitif ya. Kita bilang aja pengolahan thermal sampah adalah bagian dari sistem pengolahan limbah yang berkelanjutan. Di luar negeri pun sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, tidak memang ditutup situ di belakang menggunakan thermal, mau di Jepang sekalipun. Kemudian pembakaran adalah teknologi thermal utama untuk sampah ke energi. Jadi mau nggak mau untuk sampah jadi listrik ya, atau jadi energi panas, pembakaran ya. Dan gasifikasi dan pirolisis ini sangat bagus, tapi cara emisi ya bagus, tapi seringkali lebih mahal dan prosesnya lebih rumit. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan dan diskusi, bisa kita bahas bersama di sini. Halo, Mbak Moderator. Monggo. Masih ada 8 menit, tapi saya sekarang sudah selesai. Jadi, atau mungkin sebelum diskusi, saya lanjutkan lagi bahwa memang sampah jadi energi itu alternatif terakhir ya. Jadi bukan tujuan utama. Jadi kalau ada seorang investor, misalkan investor yang masih baru bangun tidur gitu ya, investornya baru bangun tidur, jadi belum paham, nawarkan ke sebuah government atau mungkin ke Pemda mana gitu, saya nggak usah diberi subsidi atau mungkin dikasih support apapun, saya bisa ngolah sampah Anda tanpa dibayar. Nanti keluar listriknya saya pakai untuk menghasilkan laba. Itu berarti dia belum paham bagaimana sampah di Indonesia ya. Sebaiknya ditolak langsung karena dia baru bangun tidur, gitu aja. Baik, mungkin ada pertanyaan Mbak Moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh beliau. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ari Bahtiar Krisna Putra, STMT PhD, yang telah memberikan banyak ilmu baru bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, di mana peserta yang ingin bertanya dapat mengetikkan pertanyaan lewat room chat dengan format ketentuan yang sudah ditentukan. Baik, bagi peserta apa ada yang ingin Ini ada Mbak Santi. Baik, untuk Mbak Santi boleh di-unmute untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sangat menarik. Dengan sampah yang saya tanyakan,
apa keunggulan bentar. Ya, saya sempat putus ini. Ada halo Mbak, seperti Mbak Juanda ya. Halo, lepas ya. Halo. Mbak Santi, Mas Juanda. Baik, Ya, gimana Mbak Santi? Mbak Santi, apakah pertanyaannya boleh diulang? Atau kalau memang mungkin bisa diketik kalau memang ini ya. Tunggu aja. Atau langsung diskusi monggo. Nggak dengar ya? Halo? Mungkin ada yang tanya lain? Mungkin apa yang saya apa memang bukan bidangnya, saya nggak tahu ya. Ini ada resen Mbak Vera. Assalamualaikum Bapak, terima kasih. Pemaparannya sangat menarik ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, dari tadi kan pemaparan Bapak ada yang ada untuk mengurangi emisi ya Pak. Nah, apakah sampai sekarang PLTSA di sana masih mengembangkan emisinya? Bisakah emisi itu dikurangi sampai 0%? Apakah bisa Pak? Begitu. Terima kasih Pak. Ya. Emisi 0% itu maksudnya tidak ada buangan sama sekali ke gasnya dan juga tidak ada buangan lagi ke air dan ke cairannya dan juga tidak ada dalam bentuk slag, dalam bentuk abu. Ya artinya tidak mungkin. Artinya kan kalau namanya benda, material kan mesti dia berubah jadi bentuk yang lain atau mungkin dikonversi jadi energi, pasti masih ada sisa-sisa. Kecuali kalau bahan bakar gas ya. Kalau gas memang nanti itu pun masih ada emisi. Kalau ke PLTG ya, PLTG pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU itu pasti nanti tetap ada emisi. Emisinya CO2 pasti. Jadi mau nggak mau namanya proses pembakaran, karbon ketemu oksigen jadinya CO2. Pasti ada emisinya. Kemudian ada NO, nitrogen oxide, karena temperaturnya tinggi. Juga ada beberapa yang lain yang cukup kritis ya, mungkin sulfur dan yang lain. Artinya tidak mungkin terjadi zero emisi karena memang apa namanya proses pembakaran mesti keluar emisi. Kecuali kalau memang semuanya jadikan kompos, mungkin yang nggak ada emisi, tapi emisi bauan, emisi bau-bauan mungkin masih ada. Gitu Mbak. Tadi. Baik, untuk Mbak Vera, apakah sudah terjawab pertanyaan? Ini ada diskusi lagi Mbak Vera? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Mbak Vera dari mana? Saya dari Institut Teknologi Sumatera Pak. Oh, dari Sumatera juga ya? Yeah. Ya. Ya kan online enak ya, dari mana-mana ini. Ya baik, ini ada pertanyaan lain. Selanjutnya ya Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
Yang pertama, limbah dari sampah tersebut setelah diolah dikemanakan? Dan yang kedua, apa saja kekurangan dari PLT sampah ini, Bapak? Dan yang ketiga, kendala apa saja yang biasanya dialami saat pembangunan PLT sampah? Mungkin bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Tadi saya lupa namanya siapa? Yang tanya tadi Mbak dari mana? Elsa ya? Mbak Elsa, Pak. Elsa. Ya, Mbak Elsa. Jadi limbah sampah limbah dari sampah setelah diolah, nah ini yang perlu kita ini lagi ya. Ini perlu memang concern kita bersama. Nah, ini berarti kan keluarannya di sini ada 3 model limbah. Pertama itu kan dalam bentuk abu, ya. Kita sebut aja as ya. Kemudian ada juga dalam bentuk cair karena nanti ada proses scrubbing pakai air, sehingga nanti ini deacidification tower juga butuh air ya, sehingga nanti pasti ada air yang mengandung limbah yang harus diproses lagi. Kemudian ada emission, ada gas berbahaya, sehingga butuh penanganan emisi seperti ini. Nah, keluarannya kalau gas ini ya nggak bisa diapa-apain ya, kita buang ke atmosfer. Tapi kalau air ya nggak bisa diapa-apain ya mau nggak mau harus diproses supaya nanti kalau mau dibuang ke sungai itu sudah masuk ke baku mutu dari Kementerian Lingkungan atau Dinas Lingkungan. Kalau yang ini, yang limbah padat berupa abu atau kita sebut as ya, as content itu cukup besar, cukup banyak ya. Tapi masih bisa dimanfaatkan untuk jadi bahan baku untuk paving misalkan. Jadi ada teman-teman dari teknik sipil, Bu Janwarti, kalau Mbak nanti lihat di Google, Bu Janwarti itu memanfaatkan sisa-sisa abu, fly ash maupun bottom ash untuk menjadi bahan baku semen, gitu ya. Atau juga bahan baku untuk proses paving, pembuatan paving. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk yang solid. Tapi yang untuk liquid dan gas ini tidak bisa diapa-apain, ya sudah cuma dibuang aja, dibuang tapi harus benar-benar sesuai dengan baku mutu dari yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan. Dengan juga gas gitu. Pun gitu Mbak siapa tadi? Mbak Elsa ya. Elsa. Mbak Elsa dari mana? Kita mungkin bisa diperkenalkan dirinya ya. Dari Pulau S kata. Dengan Elsa film. Ya monggo. Berikutnya siapa, Mbak? Maaf ini ada suara-suara lain ya. Untuk Mbak Elsa, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Apa ada yang ditanyakan lagi? Ya itu. Halo, kalau ada yang tanyakan lagi Mbak Elsa? Oh, mungkin yang pertanyaan kedua ya Pak. Ya, silakan. Apa saja kekurangan dari PLT sampah ini, Bapak? Mungkin bisa. Oh iya, tadi belum saya jawab ya. Kekurangan dari PLT sampah ini, ya selain kelebihan juga ada kekurangan ya. Kekurangannya mahal. Jadi investasinya ini mahal, bisa 3-4 kali investasi kalau untuk PLTU pakai pembangkit listrik tenaga uap pakai batu bara. Jadi 3-4 kali mahal gitu ya. Jadi kekurangannya itu. Dan juga tingkat mutu efisiensi dari sistem juga jelek, rendah sekali. Karena kan memang tadi bahannya tidak homogen, heterogen sampah tadi. Itu. Jadi kekurangannya salah duanya ya itu. Dan ada beberapa yang lain ya, termasuk kalau membangun pembangkit listrik, ya kalau kita ngomong pembangkit listrik itu kan harus ada izin-izin. Nah itu yang cukup berat izinnya. Kenapa? Karena kalau
pembangkit listrik pakai tenaga batu bara misalkan, itu mungkin karena sudah umum, jadi gampang ininya, izinnya dan juga aturannya sudah jelas. Tapi kalau pembangkit listrik dari sampah, nah ini cukup kompleks karena ada beberapa stakeholder, ya, ada instansi pemerintah yang harus harus mengeluarkan izin. Termasuk ini tadi saya bilang kan ini airnya kan ada air pendingin untuk kondenser. Nah, air pendinginnya itu dari Kali Lamong. Nah, untuk bisa mengambil air dari kali, sungai itu kan butuh instansi pemerintah yang lain kan, ya. Kalau di Jawa Timur kan Berantas ya namanya, atau mungkin kalau di saya lupa nama, sungai dan apa gitu ya, ada instansi yang mengurusi sungai dan danau ya. Nah, itu butuh izin yang lebih banyak kalau untuk sampah jadi listrik. Gitu aja, Mbak Elsa ya. Terus yang nomor 3 tadi apa? Kendala apa saja yang biasanya dialami saat pembangunan PLT sampah, Pak? Ya tadi saya sudah jelaskan, kendala utamanya non teknis ya, kendala perizinan. Non teknis perizinan yang utamanya, dan kendala non teknis lainnya ada investasi karena mahal ya. Mahal. Kita lihat memang dayanya kecil tapi harganya mahal. Daya yang dibagikan kecil tapi harganya mahal. Ya. Kemudian kendalanya sebelum bangun biasanya ada kan ini kan ada ini apa namanya ya ini sebelum ini kan landfill-nya cukup besar. Ini ada protes dari warga biasanya ya, karena kan mereka tidak mau dong ikan-ikannya tercemar, tambah-tambahnya tercemar. Jadi harus benar-benar diyakinkan pada masyarakat ini aman gitu ya. Ini nggak gampang. Masyarakat sekarang kan banyak sekali yang ini sulit maksudnya dalam pemahamannya mereka lihat dari medsos segala macam yang kadang bisa benar bisa juga enggak, itu yang sulit sekarang masyarakat sekarang itu. Jadi untuk bisa menyadarkan ke masyarakat bahwa ini aman itu maksudnya enggak gampang, itu yang jadi hambatan utama gitu Mbak. Baik, Mbak Elsa, apakah sudah terjawab pertanyaan? Sudah, terima kasih Pak. Baik, Mbak Elsa dari mana Mbak Elsa? Dari Politeknik Negeri Jember. Jember. Iya Pak. Oh, dekat Surabaya. Ya. Baik, yang lain. Lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Dari Ibrahim Universitas Bengkulu. Pertanyaannya, pada gas pembuangan akhir terhadap proses, pada proses tersebut menghasilkan suatu cairan atau kerak pembakaran apa tidak, dan apakah berbahaya atau tidak, serta bahan kimia apa saja yang digunakan dalam menanggulanginya. Ya, kerak ini. Jadi memang ya. Teruskan. Nah ini ya, mungkin dalam gambar di boiler aja. Nah ini kan boiler kan nanti ada gas yang melewatinya, dan gas itu kan apalagi dari sampah, dia banyak kontaminan sehingga menimbulkan kerak-kerak tadi yang saya sebutkan. Nah, kerak-kerak tadi bisa dihilangkan hanya dengan disemprot air atau air tambah cairan-cairan tertentu ya. Ya banyak ya sebenarnya. Bahkan ini untuk pembangkit listrik tenaga boiler tenaga batu bara juga demikian, menggunakan cairan-cairan untuk bisa menghilangkan kerak dari koil-koilnya ini ya. Banyak keraknya itu banyak dan butuh dihilangkan oleh cairan-cairan tadi. Nah, apakah caranya itu berbahaya? Ya itu kan harus di treatment lagi supaya nantinya kalau dibuang ke
badan tanah atau ke sungai itu relatif aman gitu. Jadi gitu. Jadi banyak kalau cairannya banyak ininya, tergantung jenis kerak yang nanti akan timbul di sana. Tapi kalau untuk apa namanya PLTSA ini memang apa namanya tertentu ya keraknya, karena sampah itu banyak ini tadi apa biomasa itu silika yang banyak, itu kerak bisa pakai cairan-cairan saya lupa nama kimianya, saya lupa. Banyak dari produser yang bisa memproduksi cairan untuk menghilangkan kerak gitu. Ya mungkin hampir sama dengan kalau Anda menghilangkan kerak di panci ya kalau kata bahasa Jawanya. Di wajan atau panci itu mungkin bisa pakai cairan-cairan itu ya. Hampir sama, cuman memang lebih kuat sedikit ya. Mungkin itu, Mbak. Baik, untuk Saudara Ibrahim, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab ya. Mungkin langsung dilanjutkan lagi tadi Mbak Santi. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Pertanyaannya, langkah awal apa yang bisa dilakukan oleh kita yang ingin memulai mengolah dan memanfaatkan sampah menjadi listrik, baik itu di wilayah desa maupun kita sektor industri? Apa yang harus dipersiapkan? Mungkin. Jadi ini pertanyaan bagus ya, artinya kalau memang ingin mengolah sampah untuk jadi energi, apa saja yang mau dipersiapkan gitu ya. Jadi gini, yang jelas pertama adalah lahan. Kalau di desa, nah lahannya yang bisa dimanfaatkan itu sama diperbolehkan juga oleh penduduk di mana dan luasnya berapa. Ya tergantung jumlah penduduknya kan per orang itu mungkin 1 kilo ya. Saya nggak tahu kalau di desa mungkin lebih banyak lebih sedikit 1 kilo per orang per hari ya. Kalau satu keluarga 5 orang berarti 5 kilo gitu. Itu sudah cukup besar kalau di kota ya. Kalau saya yakin di sana mungkin agak setengah kilo ya. Tapi ininya harus diprediksi juga berapa jumlah sampah yang dibuang oleh masyarakat di desa itu. Saya ngomong desa ya. Jelas jumlah penduduknya berapa dan berapa jumlah total sampah yang dibuang. Kemudian yang penting lagi diklasifikasikan sampahnya jenis apa aja. Kalau memang di desa itu sampahnya sudah disortir, sudah dipilah, itu lebih bagus lagi. Artinya Anda tinggal lihat, tinggal komposisikan, oh sampah yang organik sekian persen, sampah non-organik sekian persen. Nah, non-organik itu apa aja? Ada sampah solid kayak kaca, besi yang tidak mungkin bisa di ini ya. Terus ada yang model solidnya itu kayak daun, ranting itu. Atau mungkin ada nasi segala macam. Itu kalau nasi organik ya. Daun, ranting organik. Macam yang non-organik berarti kaca, besi itu nggak bisa diapa-apakan. Atau mungkin yang non-organik plastik ya. Kita lihat plastik itu berapa persen. Nah, dari situ kalau sudah tahu jumlah komposisinya seperti ini ya, komposisi di sini. Jadi saya awal-awal sudah bikin mapping. Nah, kalau sudah tahu komposisinya, berarti kan kalau memang sudah terpilah, berarti kan Mbak ini bisa lihat mana yang bisa di-recycle, mana yang bisa di-reuse, dan mana yang harus dimusnahkan gitu ya. Kayak karton, ini bisa juga karton di-recycle ya. Kalau tekstil mungkin dibakar ya. Kemudian kertas juga bisa recycle, atau mungkin kalau memang ini sudah nggak bisa diapain ya dibakar. Plastik apalagi ya. Terus sampah kebun ini organik bisa jadi composting, bisa juga jadi energi panas juga bisa, tergantung dari jenisnya ya. Kalau daun-daun mungkin composting. Kalau ranting masih cukup besar energinya untuk jadikan panas. Ya.
Kalau dapur jelas pakai untuk composting, untuk kompos. Jadi tadi tahu kuantitasnya, ya, jumlah sampahnya berapa dan komposisinya seperti apa, itu penting. Kemudian setelah dapat jumlah sampah, baru tadi lahannya sudah disediakan, nah itu nanti dilihat mana yang paling besar untuk revenue-nya. Misalkan kalau memang masih ada nilai lebih, itu misalnya kompos, nanti komposnya jual kemana, untuk recycle-nya jual kemana, reuse jual kemana. Nah, untuk energi di desa itu energinya jadikan apa? Kalau panas mungkin untuk pembuatan tahu, gitu ya, dan lain-lain. Tapi sekali lagi untuk proses makanan harus hati-hati ya, karena proses emisinya harus dikontrol sebaik mungkin sehingga tidak mencemari makanannya, gitu ya. Sebaiknya memang pakai untuk listrik karena lebih mudah. Jadi sampah tadi keluar sintetik gas, digasifikasi keluar syngas. Nah, dari syngasnya nanti masuk ke genset, jadikan listrik. Nah, listrik tinggal masuk ke desa sebagai apa. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jangan lupa limbahnya itu kan masih ada. Limbah dari proses combustion, pembakaran, juga gasifikasi masih ada limbah. Abunya itu penanganannya juga harus serius. Jadi mau jadikan apa dulu gitu ya. Tadi dari semen atau apa, bahan tambahan untuk semen atau paving gitu. Kemudian untuk limbah cairnya itu harus diproses benar supaya tidak mencemari lingkungan. Kalau limbah gas ya harus juga limbah emisi gas buangnya juga harus di treatment supaya lebih bagus gitu. Kira-kira seperti itu langkah-langkah yang harus benar-benar dilihat. Kalau skala desa saya Surabaya mungkin belum ada ya. Surabaya adanya skala karena belum ada desa ya, mungkin kecamatan ada. Tapi kalau di yang kini kita mau bantu di Batu, ya, cuman saya nggak tahu kira-kira seperti apa, belum ada diskusi lebih lanjut ya di Batu Malang. Baik, itu Mbak Santi. Baik, Mbak Santi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik Pak, mungkin dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Mas Dana UPNYK, sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasan yang menarik. Dari penjelasan sebelumnya dapat saya pahami bahwa untuk membangun PLTSA ini memerlukan nilai investasi yang cukup tinggi. Apakah hal tersebut sebanding dengan income-nya? Kemudian Pak, yang saya ingin tanyakan lagi, listrik hasil produksi PLTSA disalurkan ke masyarakat melalui apa ya? Secara langsung atau dijual ke PLN terlebih dahulu? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, Mas Kasuma ya. Iya Pak. UPNYK, oke. Jadi di kampus Anda ya ini. Jadi Iya Pak. Memang nilai investasinya besar sekali ya. Kalau dibanding maksudnya sebanding dengan income-nya ya nggak sebanding ya. Income-nya kan dari mana? Dari jualan listrik. Nah sekarang PLN mau beli berapa kan gitu. PLN itu untuk membeli listrik dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar di luar fosil itu masih relatif jauh lebih bukan relatif ya, masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti di Inggris atau di negara-negara Eropa, ya. Mereka sangat menghargai atau membeli listrik yang dikeluarkan oleh pembangkitnya itu dengan harga yang cukup layak, sehingga investasinya bisa balik modal. Kalau ini nggak bisa, jadi apalagi sampah ya. Jadi tidak sebanding. Akhirnya ada peran serta pemerintah untuk memberikan subsidi. Kalau di Surabaya namanya tipping fee. Tipping fee itu maksudnya jadi perusahaan ini akan mendapatkan dana dari pemerintah kota Surabaya karena dia mengolah sampah
Nah, terserah dia mau jalan listrik apa yang lain, terserah dia, terserah perusahaan tadi. Tapi dengan tipping fee tadi akan membantu si perusahaan tadi untuk bisa hidup secara bisnisnya gitu ya. Jadi tipping fee Surabaya itu sekarang 180.000 per ton sampah. Jadi si pengusahanya, perusahaan tadi menerima dana dari pemerintah Kota Surabaya per tonnya itu sekitar kalau dulu awalnya 150 ribuan, 150.000. Nah sekarang sekitar 180. Jadi makin tahun ke tahun makin naik. Nah itu masih lumayan bisa mengcover biaya-biaya yang ditimbulkan oleh investasi tadi dan operasional. Dan Surabaya tadi Ibu Risma bilang tadi paling murah ya, bahkan dengan Solo. Jadi tipping fee Surabaya paling murah. Kalau di Singapura dulu Bandung sampai ratusan, 400.000 kalau nggak salah per tonnya. Tapi itu yang memang visible yang 400.000 karena si perusahaan tadi bisa mendapatkan income, bisa mendapatkan revenue ya, mendapatkan laba lah, bisa untuk hidup, untuk perusahaan yang bisa hidup. Tapi kalau di Surabaya ini memang ngepas, sehingga mau nggak mau harus pintar-pintarnya si investor tadi untuk bisa mengolah dalam bentuk lain, gitu ya. Maksudnya yang bisa untuk semen segala macam itu dijual dengan pabrik semen dan seterusnya. Jadi itu yang strategi mereka sekarang ini gitu. Jadi tidak bisa kalau kita ngomong bisa balik ya enggak. Harus ada support dari pemerintah untuk supaya si perusahaan tadi bisa tetap hidup. Kemudian apa lagi? Listrik hasil produksi, listrik hasil produksinya dijual ke PLN, Mas. Jadi kenapa? Karena memang ini kan terkait jual beli listrik ya oleh PLN. Dan yang PLN kan ya kalau kita katakan monopoli kan. Jadi yang siapa lagi bisa beli listrik kalau nggak PLN? Kalau masyarakat ya menurut saya sih kalau nggak boleh ya dijual ke masyarakat membayar gitu nggak boleh ya, harus ke PLN, nanti PLN yang mendistribusikan ke masyarakat. Kecuali kalau Anda punya instalasi pembangkit, genset, Anda pakai yang ekspor impor tadi on grid, itu Anda malah bisa dibayari PLN karena memang mungkin saat Anda gensetnya jalan, Anda bisa menyalurkan listrik ke PLN. Nah, Anda dapatkan biaya mendapatkan revenue dari PLN. Tapi kalau misalnya saat itu listrik di internal Anda butuh besar, ya Anda berarti total hanya untuk membangkitkan listrik di tempat Anda. Tapi kalau surplus, nah nanti Anda dapat dana dari PLN secara otomatis. Gitu. Itu Mas Kesuma ya. Baik, untuk Mas Kesuma, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Mungkin peserta yang dapat mengajukan pertanyaan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, peserta dapat diaktifkan fitur raise hand-nya dan akan dipersilahkan oleh moderator. Kemudian peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dalam kolom chat dengan format nama, _instansi, dan juga pertanyaan. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung dipersilahkan. Baik, diingatkan kembali juga bagi para peserta untuk mengisi link presensi webinar yang ada di kolom chat.
Baik, bagi peserta apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pembicara kita hari ini? Ini kalau Mbak moderatornya dari jurusan apa ya? Atau departemen apa? Saya dari jurusan Teknik Geofisika, Pak, angkatan 2020. Geofisika. Kalau geofisika diajari apa ya? Kalau diajari pembakaran nggak ada ya. Lebih ke land ya, ke apa? Lebih ke kebumian ya, gitu Mbak ya. Pak. Saya nggak terlalu paham soalnya. Baik, bagaimana bagi peserta? Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, yang bertanya. Baik, untuk Mas Jihad, boleh langsung on mic. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya tadi yang sangat menarik. Di sini saya ingin bertanya Pak, ini kan dari pemerintah memang sudah menetapkan beberapa daerah kan Pak pada awalnya untuk pembangunan dari PLTSA tersebut. Tetapi saya membaca beberapa artikel dan berita tuh terdapat apa ya? Itu untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk tersebut itu seperti terdapat banyak kendala gitu, seperti apa ya, untuk anggaran daerahnya, kemudian untuk luas area yang diperlukan daerah tersebut untuk pembangunan PLTSA. Nah, sedangkan untuk apa ya, akhir dari untuk produksi listriknya tersebut itu kan bisa dibilang masih rendah ketimbang dari pemerintah yang saat ini kan lagi gencar-gencarnya untuk energi baru dan terbarukan. Nah, itu apakah memang untuk pembangunan PLTSA ini yang sudah dianggarkan pemerintah untuk setiap daerah itu apakah memang sudah tepat? Apa seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, ini memang ya itu tadi kalau kan integrasi dari pemerintah daerah dan pusat ini kan harus tersatuin ya, harus satu kata ya, satu visi misi dan satu action plan Mas ya. Jadi kalau saya lihat sini kendalanya memang masih tidak sama antara apa prioritas dan juga kebijakan dari daerah dan pusat. Masih sehingga daerah tadi untuk mau mengembangkan lanjut karena ada 12 daerah ya yang akan ke PLTSA selain Surabaya. Termasuk Surabaya 12 itu. Nah, ini yang kendala utamanya memang ini proses non teknisnya. Jadi perizinan dan segala macam itu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan pemerintah pusat juga harusnya mensupport itu. Jadi misalnya di Surakarta itu 10 MW, Palembang 20 MW, Denpasar 20 MW. Dan investasi untuk 3 tempat ini aja itu sudah 297 juta US dollar. Ya. Jadi 297 juta US dollar. Oh, luar biasa ya, artinya dana yang diinvestasikan itu luar biasa. Nah itu kan untuk daerah-daerah ini, misalkan tadi saya sebutkan Palembang, Surakarta, Denpasar itu berapa APBD-nya kan itu ya, anggaran APBD dari daerah tadi kan. Nah itu apakah nutut? Kalau bahasa Jawa nutut ya untuk ini, untuk membangun ini, untuk daerah-daerah ini tadi, sehingga peranan pemerintah pusat untuk bisa mensubsidi ini dari SDM atau mungkin dari apa yang bisa mereduksi untuk bisa membantu dana yang dikeluarkan tiap daerah. Jadi tiap daerah ini dananya besar-besar investasinya. Jadi apalagi kalau
daerah tadi memang daerah yang memang PAD-nya ya, pendapat asli daerahnya kecil. Nah, itu yang agak repot ya. Sehingga itu. Nah, menurut saya tapi tetap aja terus ya, cuman memang perlu dicari solusi secara terintegrasi baik secara non teknis, secara kebijakan maupun secara teknologi supaya mendapatkan biaya investasi yang sesuai dengan kemampuan tiap-tiap daerah. Gitu. Jadi dan juga masalah lahan. Itu biasanya daerah tuh lahan. Kalau tadi Surabaya memang ada kawasan yang memang sudah terdedicated untuk TPA dan cukup besar 37,4 hektar. Tetapi untuk daerah lain saya yakin apakah seperti itu. Saya yakin masalah kendala lahan itu cukup besar. Sehingga mau nggak mau kalau difokuskan dalam satu tempat itu agak tidak mungkin ya, bukan agak lagi tidak mungkin untuk bisa difokuskan kayak di Surabaya hanya satu tempat, tidak mungkin. Jadi butuh tempat-tempat kecil terintegrasi sehingga bisa bisa total yang diharapkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi segini. Nah, ini untuk Surabaya 1.000 ton per hari itu butuh segini ya. Nah, apakah saya dengar ada beberapa daerah itu kesulitan untuk lahan, termasuk di Bekasi Tangerang saya lupa ya. Itu juga kendala di lahan. Mereka lahannya nyewa. Ya nggak mungkin lah lahan nyewa, lahan untuk pembangkit listrik pengolahan sampah nyewa. Namanya berapa biaya sewanya ya makin nggak nyampe ini nih ya investasinya ya balik modalnya. Nah, kalau TPA benar memang sudah diserahkan, maksudnya sudah dikelola oleh si PTSO. Nah, bahkan tidak hanya nyewa tapi disupport oleh Surabaya per ton dari sampah tadi diberi bantuan, jadi sekitar 180.000 per tonnya. Nah, itu Mas Jihad. Baik, untuk Mas Jihad, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin sedikit menanggapi. Berarti untuk pembangunan PLTSA ini sendiri itu diarahkan lebih ke mengurangi produksi sampah seperti itu Pak, daripada ke energi baru terbarukan yang saat ini masih sangat gencar digalakkan oleh pemerintah gitu Pak. Karena kan ini juga termasuk energi baru yang terbarukan. Berarti emang kalau di PLTSA ini lebih mengarah ke mengurangi produksi sampahnya daripada ke produksi energinya, seperti itu Pak, atau bagaimana? Ya benar, jadi memang ini lebih banyak mengurangi jumlah sampah ya. Jadi dibandingkan ke renew and renewable energy. Kalau new and renewable energy itu tujuannya untuk menghilangkan emisi, mengurangi karbon, polusi karbon. Ya kalau biomasa dibakar jadikan pembangkit listrik selain batu bara, maka karbonnya akan berkurang. Ya. Karbon konten, net zero karbon, bukan zero karbon ya, net zero karbon. Nanti gini, kita tahu pohon itu kan menyerap ya, CO2, keluarkan O2 kan itu ya. Nah, begitu Anda batu bara pohon tadi jadikan bahan bakar, ranting segala macam, maka nanti dia mengeluarkan CO2. Nah itu net zero
net zero karbon. Kenapa? Karena memang CO2 yang dikeluarkan itu ya sama dengan yang diserap oleh si pohon tadinya gitu. Jadi intinya kalau yang sampah ini memang lebih banyak untuk mengurangi pencemaran sampah atau mungkin jumlah sampah yang ada di kota, ya, ada di kota atau di masyarakat supaya berkurang secara drastis. Karena kan dengan pembakaran atau dengan proses thermal itu bisa berkurang sampai 80%, bahkan 90% bisa berkurang. Itu yang target utamanya. Dan target kedua untuk renewable energy, nah, memang kalau sampah itu kebanyakan kan biomasa ya. Memang ada beberapa plastik ya. Nah sama-sama yang biomasa tadi memang secara karbon itu memang lebih kecil dibandingkan kalau kita ngomong dengan batu bara. Gitu. Mungkin itu Mas yang bisa saya inginkan. Baik, untuk Mas Jihad, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, bagi peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin kita ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera.